Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai kemonotonan fungsi, di mana di sini nantinya ada fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Oke, di sini sudah saya gambarkan sebuah grafik yaitu fungsinya fungsi fx. Di sini saya berikan contoh bentuk dari fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner itu seperti apa. Oke, di sini saya berikan ada 3 titik, titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga, misal di sini. Nah, fungsi dikatakan turun apabila memiliki bentuk. Nah, ini di sini bentuknya dari atas ke bawah. Nah, ini sana turun, turun, turun sampai turun. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Dari atas ke bawah. Dari fungsi ini yaitu fungsi turun memiliki fungsi turun. Fungsi turun ini memiliki interval. Interval itu batas ya. Interval misalkan di sini A. Misalkan di sini A. Berarti kan A ke kiri ya. A ke kiri merupakan fungsi turun. Misalkan A ini 4, maka X-nya berapa saja? Kan bisa 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Maka intervalnya X kurang dari A. Nah, sekarang di sini kan tadi berhenti. Nah, sudah berhenti. Sekarang kita ke atas, naik. Dari bawah ke atas disebut dengan fungsi naik. Dari bawah ke atas disebut dengan fungsi naik. Fungsi naik. Fungsi naik memiliki interval juga, yaitu kan dari A ke kanan. A ke kanan tadi misalkan A-nya 4, maka di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sehingga X-nya lebih dari A. Nah, sekarang ada di sini, ada sebuah titik A. Titik A disebut dengan titik stasioner. Titik stasioner. Nah, titik stasioner merupakan di mana fungsinya tidak naik dan tidak turun. Intervalnya yaitu X sama dengan 0. Nah, untuk mencari fungsi turun itu bisa kita peroleh dari turunan pertama fungsi di sini yaitu fungsi fx, di mana turunan pertama fungsi fx yaitu karena turun maka kurang dari 0. Di sini turunan pertama pada fungsi naik kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi tersebut lebih dari 0. Sedangkan untuk menentukan titik stasioner maka turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, begini. Paham? Kita lanjut. Titik stasioner ini memiliki jenis-jenisnya. Nah, jenisnya apa saja? Di sini saya tulis jenis-jenis titik stasioner. Nah, jenisnya apa saja? Yaitu di mana ada titik balik maksimum, titik balik minimum, lalu ada titik belok. Misalkan di sini saya memiliki titik stasioner A. Nah, sebelah kiri dari A, misalkan di sini positif ya nilainya. Sebelah kirinya A yaitu positif-positif semua. Sebelah kanannya A yaitu negatif-negatif semua. Fungsi dikatakan naik, ini kan naik apabila dari bawah ke atas. Sedangkan fungsi turun yaitu dari atas ke bawah. Karena ini fungsinya positif berarti kita sebut sebagai fungsi naik. Maka ini dari bawah ke atas, gini, berhenti karena ada titik stasioner, lalu dari atas ke bawah, nah turun. Nah, bentuknya seperti ini. Ini disebut titik balik maksimum. Nah, sebab titik stasionernya berada di atas. Titik balik maksimum. Nah, titik balik maksimum ini bisa kita peroleh dari turunan kedua fungsi. Misalkan fungsinya fx, maka turunan kedua dari fungsi fx itu apa? Kita lihat tadi, naik berarti lebih dari, turunan pertamanya lebih dari 0.
Kalau titik balik maksimum berarti kebalikannya, yaitu kurang dari 0. Turunan kedua harus kurang dari 0. Lalu ada titik balik minimum, yaitu bagaimana bentuknya? Kirinya A yaitu negatif-negatif, kanannya A yaitu positif-positif. Negatif menyatakan fungsi itu turun. Kalau turun berarti dari atas ke bawah, berhenti lalu naik lagi. Nah, ini titik stasionernya. Ini disebut dengan titik balik minimum. Titik stasionernya ada di bawah. Nah, untuk mencari titik balik minimum bisa menggunakan turunan kedua, di mana turunan kedua harus lebih dari 0. Lalu ada titik belok. Nah, di sini ada titik belok. Titik belok. Titik belok diperoleh dari, nah ini misalkan ada titik stasioner. Sebelah kanan A dan sebelah kiri A itu sama-sama fungsi naik semua. Di sini misalkan kalau plus 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 semua, di sini pasti plus 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 semua. Plus diperoleh dari bawah ke atas, berhenti, naik lagi ke atas. Nah, ini disebut dengan titik belok. Titik belok juga akan terjadi apabila sebelah kirinya titik stasionernya yaitu negatif semua. Nah, negatif semua berarti kan dari atas ke bawah. Nah, berhenti terus turun lagi. Nah, ini disebut dengan titik belok. Titik belok bisa diperoleh dari turunan kedua dari fungsi f itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Insya Allah paham ya. Saya beri kotak dulu. Ini titik belok. Titik belok. Lalu ada titik balik minimum. Ada titik balik maksimum. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat minus 24x plus 1. Tentukan interval naik, interval turun, koordinat titik stasioner beserta jenisnya. Oke, jawab. Di sini saya akan menggunakan titik stasioner langsung ya. Menggunakan titik stasioner. Menggunakan titik sebenarnya kalian langsung menggunakan turunan untuk mencari fungsi turun, pakai turunan pertama kurang dari 0 boleh. Fungsi naik langsung kalian gunakan turunan pertama lebih dari 0 boleh. Tapi di sini saya menggunakan titik stasioner di mana turunan pertamanya saya nolkan biar lebih mudah. Sehingga kan kita tahu fx-nya sama dengan fx itu sama dengan y ya. Yaitu kan y-nya sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 24x plus 1. Y itu sama dengan fx. Nah, fx. Nah, sama aja ya. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan apa? Ini ya, berarti kan y aksen sama aja, menjadi 3x kuadrat. Nanti kalau kalian belum paham turunan bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Di situ ada 2 kali 3 plus 6, x-nya pangkat 1, tapi tidak saya tulis. Min 24x turunannya min 24. Plus 1 turunannya 0. Nah, di sini kan turunan pertama yaitu 0. Pada titik stasioner 0 sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 24. 0 sama dengan, ini kita faktorkan. Ini sama-sama bagi 3 bisa ya. 3 kali berapa hasilnya 3x kuadrat yaitu x kuadrat. 3 kali berapa yang hasilnya 6x. Oh, berarti plus 2x. 3 kali berapa yang menghasilkan min 28, berarti min 8. Oke, kalau sudah ketemu seperti itu berarti kita faktorkan. Apabila kita kalikan akan menghasilkan min 8, kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 2, yaitu x-nya berapa? Kira-kira di sini x, di sini x, karena min 8 berarti 4 kali 2 ya, min
Nah, di sini anggap di sini 2, di sini plus 4. Karena plus 4 dikurangi 2 yaitu 2, min 2 kali 4 min 8. Oke, berarti di sini X-nya min 2 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya di sini sama dengan 2, X-nya di sini sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita buat, ini kan merupakan titik stasionernya ya. Titik stasionernya ada min 4, berarti min 4 sebelah kirinya, 2 ada di sebelah kanannya min 4. Nah, gitu. Dari titik-titik ini akan kita ujikan ke turunan pertama di sini. Nah, turunan pertamanya saya tulis dulu, yaitu turunan pertama fungsi f(x) tadi, ini 3x kuadrat plus 6x min 24. Nah, sekarang untuk kita ambil titik untuk x sama dengan, kita ambil titik yang sebelahnya min 4 itu apa saja. Kan ada min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Di tengahnya antara min 4 sama 2, kita nanti ambil berapa? Bebas. Di kanannya 2, kita ambil berapa? Bebas. Saya ambil di sini dulu ya, untuk x-nya sama dengan anggap min 5. Jika min 5 untuk x sama dengan min 5, maka 3 dikali turunan pertama fungsi f(x) sama dengan, langsung ya, 3 kali min 5 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 5 dikurangi 24. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif begitu. 3 kali 25 ya, 3 kali 25 ditambah 6 kali min 5 min 30, min kali plus min kurangi 24 sama dengan, nah berapa ini? Ini 3 kali 25 75 dikurangi ini, kurangi ini 54. Pasti nanti hasilnya positif kan ya, berarti berapa? 21. Nah, di sini nanti positif. Lalu untuk x-nya, ya ini sebenarnya tidak ditulis nggak apa-apa, tapi saya buat contoh. Antara min 4 sampai 2, saya ambil x-nya sama dengan 0, biar mudah. Untuk x sama dengan 0, maka turunan pertama fungsi f(x) sama dengan, kan 3 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, tinggal min 24. Berarti di sini min 24. X-nya ini min 5 ya. Di sini 0. Nah, di sini berarti negatif, negatif, negatif. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Sekarang kita tentukan untuk x-nya sama dengan, kita ambil berapa di sini? Ya, kita ambil 10. X sama dengan 10 biar mudah. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut apabila x-nya 10, 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 6 kali 10 kurangi 24. 3 kali 10 pangkat 2 kan 300 ditambah 60 dikurangi 24. Kelihatan ya, pasti ini nanti hasilnya positif. Nggak tahu positif berapa, pokoknya positif. Nah, kalau sudah ketemu, kalian lihat di sini ada positif, negatif, positif. Yang positif menandakan fungsi itu naik, yang negatif menandakan fungsi itu turun. Sehingga yang di sini naik, ini naik ya, ini naik. Yang di sana juga naik. Nah, yang di sini yaitu turun. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita disuruh mencari interval naik. Saya tulis berarti yang A dulu ya. Di sini kan yang ditanyakan A, interval naik. A, interval naik. Interval naiknya yaitu, kalian perhatikan, di sini kan kita anggap x-nya sama dengan min 5 ya, min 5. Maka kalau x-nya min 5, kan kita anggap di sini ke sana semua ya, x-nya di sana semua. Maka x-nya berapa? Kan ada min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Maka bagaimana? X-nya kurang dari negatif 4. Kan di sini misal x, x-nya di sini. Semakin ke kanan maka semakin besar, maka x-nya kurang dari min 4. X-nya kurang dari min 4, atau kan masih ada lagi.
kan di sini x-nya 10, maka kan 2 kanannya 10 kan kanannya 2, berarti di sini saya tulis x. 2 sama x besar mana? Ya besar x, sebab kita tadi misalkan x, maka semakin ke kanan, yang kanan kita caplok menjadi x lebih besar 2 atau 2 kurang dari x. Atau bisa saya tulis menjadi x, ya x dicaplok 2, berarti x lebih besar dari 2. Nah, inilah disebut interval naik. Jika interval turun yaitu, nah x-nya kan berada di antara min 4 sama 2 tadi yang kita ambil ya. Yang saya ambil kan x-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita anggap x-nya semakin ke kanan semakin besar, maka min 4 sama x besaran x. X sama 2 besaran 2. Nah, ini berarti fungsi turunnya. Fungsi turunnya yang ini. Min 4 kurang dari x kurang dari 2. Lalu yang ditanyakan C sekarang. Koordinat titik stasioner beserta jenisnya. Koordinat titik stasioner. Koordinat titik stasioner. Nah, titik stasioner kita kan tahu ini tadi yaitu min 4 sama 2. Yang ini ya, 2 dan min 4. Yang titik-titik ini loh. Nah, ini. Karena kita akan mencari titik koordinat kan bentuknya x, y. X, y. Sedangkan kita kan udah mengetahui x-nya yaitu min 4 sama x-nya 2. Nah, untuk x-nya, untuk x sama dengan 2, maka kita substitusikan di persamaan awal. Y sama dengan x pangkat 3 itu. Y sama dengan x pangkat 3 berapa ini tadi? Plus 3x kuadrat plus 3x kuadrat minus 24x plus 1. Ini saya lihat di atas ini ya. Nah, sekarang kalau x-nya sama dengan 2, maka kita ganti di sini. X-nya berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 minus 24 kali 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 8 ditambah 2 pangkat 2 4 dikali 3 12 dikurangi 24 kali 2 48 sama dengan berapa ini? 20 minus 24 ya, minus 24. Nah, berarti nanti koordinatnya 2, min 24 ya. Sekarang untuk x-nya sama dengan negatif 4 kan yang ini tadi ya. Maka y-nya langsung saja ya, negatif 4 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 4 pangkat 2 min 24 dikali min 4 ditambah 1 sama dengan negatif 4 pangkat 3, artinya kan min 4 kali min 4 kali min 4. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 ini 16 positif dikali 6 min 4. 16 kali 4 24 64 ya, berarti min 64. Negatif 64 min 64 min 4 pangkat 2 16 kali 3 16 kali 3 48 ya, ini kali ini 8148. Oke, benar, dicek dulu takutnya salah nanti. Plus 48. Sekarang min 24 kali 4 berarti positif ya. 24 kali 4 16 8 96, benar ya, 96 positif plus 1. Nah, sekarang 4 yang positif kita gabungkan, berarti ada 96 ditambah 1 kan 97 tambah 4 8, ini 15 10 105 ya, 105 dikurangi 64 5 kurangi 1 berapa? 1. 10 kurangi 6 berapa?
41 ya, bener nggak? Kita cek lagi, nanti kalau salah hitung eman ini aja. Kita cek pakai cara yang lain. 96 kurangi 96 kurangi 64 berarti 12 232. Sekarang ditambah 48 sama 41. 48 tambah 1 49. 81. Kok nggak sama? Ada yang salah hitung. 97 ditambah 48, 7 15 10 145. Oh, salah nulis ini. 145. Oke, bener ya, 81. Berarti di sini 81. Nah, sekarang kita tulis koordinat titik, di mana kan ada E, Y. Jika langsung saja ya, E, Y, kalau X-nya 2 berarti 2, min 24. Nah, nanti jenisnya apa? Jenis stasionernya yaitu apa nanti, bentar. Terus kalau min 4,81 jenis stasionernya apa gitu. Stasionernya yaitu, nah kita perhatikan di sini. Kan tadi bentuknya yaitu bentuknya gini ya, saya tulis ulang. Di sini ada min 4, di sini 2. Di sini plus plus plus, min plus plus plus. Kalau plus berarti kan dari bawah ke atas, sret. Kalau min berarti dari atas ke bawah, sret. Kalau min kan dari atas ke bawah, sret. Kalau plus berarti dari bawah ke atas, sret. Nah, ini disebut titik stasionernya. Ini disebut dengan titik balik maksimum ya, karena berada di atas. Kalau ini disebut titik balik minimum. Nah, berarti min 4, berapa? Berarti kita cari yang min 4. Nah, ini kan min 4,81. Min 4 tadi titik balik maksimum. Yaitu di sini jenisnya titik balik maksimum. Kalau yang ini titik balik minimum pada titik 2, min 24. Titik balik minimum. Nah, gitu. Paham kan ya? Alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya jelaskan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.